Setelah kecewa nungguin iPhone 16 series tak kunjung masuk ke Indonesia, akhirnya aku putusin untuk beralih ke jajaran flagshipnya Samsung. Karena hype-nya juga udah keburu hilang ya, dan aku udah nggak mood lagi untuk membahas iPhone 16 series. Ini udah Februari loh, masa sampai sekarang belum masuk ke Indonesia ya? Nah, aku beli Samsung Galaxy S25 Ultra yang varian 12/512GB. Karena pas masa PO, jadi aku dapat 2 kali memori upgrade gratis ya. Jadi harganya ini harga 256GB dan otomatis kita dapetin yang varian 512GB. Dan ini lumayan banget ya, kalau kita sering gonta-ganti HP ini sangat menguntungkan. Untuk warna yang aku pilih adalah titanium grey. Dan ini mirip banget kayak iPhone 15 Pro kemarin ya. Aku beli HP-nya tuh di salah satu toko di e-commerce ya, bukan di Samsung Store-nya langsung. Jadi beberapa benefit nggak aku dapetin ya. Tapi aku dapat harga yang cukup menarik ya di sini. Aku bisa hemat sekitar 2,5 juta. Dan uangnya bisa buat beli casing ataupun aksesoris yang lainnya ya. Oh ya, serta aku bisa dapat barangnya lebih cepat ya daripada PO langsung di Samsung Store-nya. Kok bisa gitu? Jadi aku kira sih tokonya udah PO duluan ya di batch pertama. Walaupun aku belinya di batch kedua, tapi aku dapat di batch pertama ya. Dan ini sangat-sangat worth it bagi konten kreator ya. Oke, dari segi boxnya, di sini kita udah bisa nebak gak akan ada charger ya. Walaupun harganya fantastis. Dan ini masih kental banget ciri khas boxnya HP flagship Samsung. Sekarang kita unboxing dulu aja. Dan jangan lupa siapin kopinya ya. Nah, ini dia Samsung Galaxy S25 Ultra-nya. Kesan awal ketika aku hands-on HP ini tuh berasa punya style yang berbeda dibandingkan dengan series Ultra sebelumnya yang sudut-sudutnya tajam. Tapi ini aku lebih suka karena waktu digenggam nggak bikin tangan sakit. Frame-nya dibuat flat ya, dan menurutku ini cukup tipis, yang efeknya tuh apa? HP-nya jadi makin ringan. Dari depan sih kayak Sony Xperia ya, tapi kalau dibalik DNA-nya Samsung ini baru terasa. Yap, mungkin Samsung memang udah bosen juga ya dengan style ultranya tahun-tahun kemarin. Biar konsumen merasa ini tuh kelihatan HP baru. Nggak kayak waktu S23 series ke S24 series ya. Nggak jauh beda bentuknya. Masa kita beli HP mahal-mahal tapi bentuknya masih sama ya kan? Nah, pada kameranya terdapat ring-ring seperti ini yang membuat kamera si Samsung S25 Ultra ini terlihat lebih besar dan lebih fresh. Konsep desain ringnya ini mirip yang ada di Fold 6. Jadi kameranya terlihat lebih kontras dan lebih bold aja. Terus untuk layarnya ini cukup besar ya, bezelnya ini terlihat tipis dan ini cukup elegan. Size dari layarnya di 6,9 inch. HP paling gede yang pernah aku punya kayaknya.
LCD-nya pakai Dynamic LTPO AMOLED 2X tentunya, dengan resolusi khasnya Ultra yaitu Quad HD+. Yang bisa kita atur resolusi layarnya di pengaturan. Kalau kita pengen baterainya lebih hemat, kita bisa turunin ke resolusi Full HD atau HD, tergantung selera. Tapi aku pribadi sih lebih sering pakai ke Full HD. Layar HP ini udah enak banget untuk memanjakan mata. Karakter warnanya lebih kalem, lebih natural, dan kalau dipakai lama-lama nggak bikin mata sakit. Cuman kalau pas main game atau nonton film, aku prefer ke settingan QHD+ ya, agar terasa ketajaman layarnya. Nah, di layar HP-nya dibekali dengan teknologi anti-glare yang cukup bagus, sehingga pantulan cahayanya akan lebih teredam. Tapi kalau kita udah pasang screen protector, tentunya fitur anti-glare-nya jadi tidak terlalu berfungsi ya. Kalau ngomongin HP flagship yang ada di benak kita, pasti HP-nya super kenceng, serba bisa, kayak senjata pamungkas gitu. Chip yang dipakainya adalah Snapdragon 8 Elite, prosesor baru buatan Snapdragon yang udah dipakai di beberapa laptop Windows. Di atas kertas, prosesor ini jauh lebih tinggi spesifikasinya dibandingkan dengan Apple A18 Pro, yang secara jumlah core-nya dan clock speed-nya jauh lebih unggul si Snapdragon 8 Elite. Tapi perlu diingat, kecepatan dan kenyamanan HP-nya tergantung juga dengan OS yang dipakai. Apakah si OS bisa mengoptimalkan performanya atau enggak? Basically, secara spek si Snapdragon 8 Elite ini punya potensi yang lebih unggul ke arah sana ya, ketimbang kompetitornya. Selain chipnya yang udah oke banget, HP ini dibantu dengan RAM sebesar 12 GB. Apakah itu cukup? Kita akan lihat nanti setelah beberapa minggu pemakaian. Tapi kalau kita lihat di Phone.info, RAM-nya hanya tersisa 40% ketika kita nggak buka aplikasi apapun kecuali Phone.info ini. Ini sifatnya tergantung si HP-nya ya, apakah ada proses di belakang layar dan sebagainya. Tentunya setiap pengetesan punya hasil yang berbeda. Ngomongin soal grafisnya nih, kita tahu ya di Samsung S24 Ultra lalu menggunakan Adreno 750 dan di S25 Ultra ini sekarang udah pakai Adreno 830 yang secara angka di serinya lompatannya cukup jauh ya. Nah, bagusnya kita cobain main game nggak nih? Oke, kita coba main game Asphalt 9 aja ya. Karena tadi udah ku restore juga menggunakan Smart Switch. By the way, ini di akun satunya ya, jadi levelnya masih rendah. Wow, ini grafisnya oke banget ya. Smooth banget. Keren sih ini. Nah, dari performa gamenya ini oke banget, gak ada masalah ya. Grafisnya juga bagus banget. Tapi di sini aku nggak bisa bandingin head to head dengan HP lain karena unitnya lagi nggak aku pegang. Nanti kalau udah ada, mungkin aku akan bandingin dengan S24 ya. Lanjut ngomongin yang saat ini sedang hangat-hangatnya, yaitu fitur AI-nya. Semakin kesini, fitur-fitur AI di smartphone udah mulai bagus, mulai stabil, mulai optimal, dan udah semakin banyak tools-toolsnya. Terutama di Galaxy AI di S25 Ultra ini. Nah, di sini mungkin aku akan bahas satu aja fitur di Galaxy AI-nya yang terbaru, yaitu ada Audio Erase. Konsep fitur AI ini meredam noise yang ada pada audio video yang kita rekam menggunakan Samsung Galaxy S25 Ultra ini. Oke, kita akan coba fitur Audio Erase-nya ya. By the way, di sini ada suara kipas yang cukup kedengeran harusnya. Dan kita akan hilangin dengan fitur Audio Erase-nya. Oke, kita akan coba fitur Audio Erase-nya ya. By the way, di sini ada suara kipas yang cukup kedengeran harusnya. Dan kita akan hilangin dengan fitur Audio Erase-nya. Fitur ini cukup membantu bagi kita yang sering buat video vlog pakai HP, terutama jika kita ngevlog di kondisi yang cukup berisik. Ini nice banget, kita bisa redam noise-nya tanpa aplikasi third party. Ngomongin soal Ultra, pasti nggak akan lepas dengan fitur kamera yang advance, baterai yang lebih jumbo, dan ada S Pen-nya. Hal ini nggak akan kita dapatkan di series Basic maupun Plus. Konfigurasi kamera di Samsung S25 Ultra ini yaitu 4 lensa kamera belakang dan 1 lensa kamera depan dengan detail sebagai berikut.
Kamera di S25 Ultra ini cukup lengkap fiturnya, salah satunya mulai dari hadirnya fitur lock profile. Ini cocok bagi teman-teman yang mau color grading. Dan perekaman di kamera belakangnya bisa up to 8K 30 fps. Walaupun skenario penggunaanku sehari-hari bakal lebih sering ke 4K 120 fps atau 4K 60 fps aja. Dan untuk mode-mode di video pro-nya juga advance banget kayak di kamera mirrorless. Mulai dari yang basic kayak ISO, shutter speed, EV, white balance, sampai ke mikrofon juga bisa kita atur. Mau yang omnidirectional, atau kalau pengen nangkep suara dari depan aja, kita bisa setting. Kemudian untuk fotografinya juga jadi lebih baik dengan hadirnya periscope lens yang bisa zoom sampai 100 kali. Aku udah cobain ini motret tower dan bulan, hasilnya seperti ini ya. Bagus ya. Pokoknya semua fitur kamera yang ada di Samsung Galaxy S25 Ultra ini nice to have banget, terutama untuk yang mau lebih profesional di foto dan videografi. Sekarang kita bahas dikit tentang SP-nya ya. Nah, fitur esensial dari seri Ultra yang satu ini malah di downgrade. Dimana di S Pen-nya sekarang udah nggak ada Bluetooth-nya. Jadi kita nggak bisa jadikan S Pen ini jadi remote shutter kamera. Klaimnya sih ini karena orang jarang pakai fitur ini dan biar secara bobot ini jadi lebih ringan. Kemudian dia udah pakai baterai sebesar 5000 mAh. Ya wajar sih baterai segini mah nggak bisa dibilang gede ya. Karena jika kita lihat dari speknya ini udah pakai Snapdragon 8 Elite dan layar yang gede. Tentu kapasitas segini akan terlihat biasa-biasa aja. Nanti akan kita bahas apakah baterai ini boros atau enggak ya. Nah, soal operating sistemnya, Samsung udah menanamkan Android 15 dan One UI 7 yang akan memberikan sentuhan berbeda dari segi UI-nya. Jadi lebih modern, tapi lama-kelamaan kok malah jadi kayak iOS ya. Dan di series Ultra ini tentunya akan mendapatkan update software yang jauh lebih panjang dibandingkan seri-seri mid-range-nya ataupun entry level-nya ya. Jadi kita nggak perlu khawatir soal update OS-nya. Nah, itu tadi unboxing dan first impression tentang Galaxy S25 Ultra. Menurutku ini HP yang bakal jadi opsi paling worth it untuk saat ini ya. Jika teman-teman butuh spek yang tinggi, fitur yang lengkap, HP ini bisa jadi pilihan untuk tahun 2025 ini. Apalagi musim-musim saat ini lebih aman beli HP yang udah resmi masuk Indonesia ya, daripada nungguin brand sebelah yang masih berkutat dengan perizinan TKDN. Oke, cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe. Aditya Pratama pamit and stay awesome.